Penghinaan yang menusuk tulang. Matahari desa Sukamaju bertengger tepat di atas kepala, memancarkan panas yang seolah sanggup membakar kulit hingga mengelupas. Di pinggir petak sawah yang menghijau, bau tanah basah bercampur dengan aroma keringat yang tajam. Namun, suasana yang biasanya tenang itu kini pecah oleh suara tawa meremehkan yang menggelegar. Di sana, di atas tanah warisan leluhur, berdirilah seorang laki-laki tua bernama Pak Aris. Tubuhnya yang kurus, dengan kulit yang menghitam dan kerutan sedalam parit sawah di sekitar matanya, tampak begitu rapuh. Di hadapan sosok pria muda yang berdiri angkuh di depannya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Danu, sang pengembang proyek yang dikenal karena kekejamannya, berdiri dengan kaki melebar. Rambutnya yang klimis disisir ke belakang dengan minyak rambut yang berkilau di bawah terik matahari, menciptakan kontras yang menjijikkan dengan penampilan Pak Aris, yang hanya mengenakan batik usang yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam. Batik itu memiliki jahitan tangan yang kasar di bagian bahunya, bukti dari kemiskinan yang berusaha ia tutupi. Sepatu pantofel kulit runcing milik Danu yang mengkilap tanpa noda tiba-tiba bergerak. Tanpa peringatan, kaki itu melayang menghantam dada Pak Aris dengan kekuatan penuh. Buk! Tubuh ringkih Pak Aris terpental ke belakang. Ia jatuh terjembab ke dalam kubangan lumpur hitam yang pekat di pinggir sawah. Suara tawa Danu meledak, memekakkan telinga para warga desa yang hanya bisa menonton dari kejauhan dengan wajah pucat pasi. Sawah ini sudah dijual oleh ahli warismu. Kakek tua bau tanah seperti kamu tidak punya hak lagi di sini. Pergi dari sini sekarang juga sebelum saya panggil bulldozer untuk meratakanmu bersama tanah ini. Teriak Danu dengan urat leher yang menonjol. Pak Aris terdiam di tengah lumpur. Tangannya yang gemetar perlahan meraba-raba mencari capingnya yang terlepas. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki. Hanya ada desa napas yang berat dan tatapan mata yang tenang, namun menyimpan kedalaman yang tak terduga. Ia bangkit berdiri dengan sangat perlahan, seolah-olah setiap sendinya adalah kayu tua yang hampir patah. Warga desa hanya bisa terpaku. Sebagian dari mereka menunduk, tak kuasa melihat pahlawan pangan yang selama ini memberi mereka nasihat tentang bertani diperlakukan seperti binatang. Mereka takut pada Danu, anak orang terkaya di kota yang kabarnya memiliki koneksi hingga ke langit. Sampah, kenapa diam saja? Apa telingamu sudah tuli karena terlalu banyak makan gabah? Cepat pergi. Danu kembali berteriak, wajahnya merah padam karena amarah yang tidak beralasan. Pak Aris hanya memandang Danu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia memunguti sandal jepit karetnya yang sudah aus dan tipis, lalu berjalan menjauh tanpa sepatah kata pun. Langkah kakinya yang berat meninggalkan jejak lumpur di sepanjang jalan setapak. Di dalam dadanya, Pak Aris menyimpan sebuah ketabahan yang luar biasa. Ia berjalan menuju gubuk kecilnya yang reyot. Begitu sampai di dalam, ia mengunci pintu bambunya. Suasana di dalam gubuk itu sangat sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding tua yang berkarat. Pak Aris berlutut di sudut ruangan. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menggeser sebuah papan lantai yang longgar. Di bawah sana, tersembunyi sebuah kotak kayu tua yang dibungkus kain beludur merah yang sudah kusam oleh debu.
Di dalam kotak tersebut, tersimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh satu jiwa pun di desa itu. Ada sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan Pak Aris puluhan tahun yang lalu, berdiri tegak mengenakan pakaian resmi, sedang bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Di samping foto itu, terdapat selembar sertifikat emas bertuliskan, Lahan Abadi Pahlawan Pangan. Sertifikat itu bukan sekedar kertas biasa. Itu adalah mandat tertinggi dari negara. Danu, kau tidak tahu badai apa yang sedang kau bangunkan, bisik Pak Aris. Matanya menatap tajam ke arah foto dirinya bersama sang pemimpin negara. Kehormatan tidak terletak pada sepatu mahalmu, tapi pada kesucian tanah yang kau injak dengan angkuh itu. Puncak penderitaan yang memalukan. Keesokan harinya, deru mesin yang memekakkan telinga sudah membelah kesunyian desa Sukamaju. Danu tidak main-main. Ia membawa sekawanan pria berbadan besar dengan pakaian hitam-hitam. Pak Aris segera berlari keluar menuju sawahnya. Berhenti! Tanah ini tidak boleh dipagari. Ini adalah tanah negara. Negara? Kau bilang ini tanah negara? Kau ini sudah tua dan sudah mulai pikun ya, Kek? Kau itu hanya parasit yang menumpang hidup di sini. Buyur! Pak Aris terengah-engah. Air parit yang hitam itu masuk ke mulut dan matanya. Cermin pun tidak punya ya. Orang miskin seperti kamu itu sampah masyarakat. Lihat dirimu, Kek. Kau bahkan lebih kotor dari anjing liar di pinggir jalan. Sudahlah, Pak Aris. Kita ini orang kecil, jangan melawan arus. Pak Danu ini orang baik. Ini, saya bawakan surat pernyataan penyerahan lahan kosong. Cukup bubuhkan cap jempol Bapak di sini. Tidak, saya tidak akan pernah menandatangani ini. Ini bukan tentang uang. 1 juta rupiah. Lihat ini Pak Aris, jangan serakah. 1 juta ini sangat banyak bagi orang seperti Bapak yang biasanya hanya makan singkong rebus. Pak Aris menepis tangan kepala desa. Uang itu berhamburan ke atas tanah yang becek. Kau benar-benar tidak tahu diri. Hancurkan kubu itu, sekarang juga. Tidak, jangan. Gerak-gerak. Suara kayu yang patah beradu dengan dentuman logam. Kubu kecil itu hancur berantakan hanya dalam hitungan menit. Pak Aris jatuh berlutut. Air matanya mengalir di antara sisa-sisa air parit di wajahnya. Sekarang kau tidak punya tempat tinggal. Tidurlah di dalam lumpur itu. Itu tempat yang paling cocok untuk orang sepertimu. Malam itu, Pak Aris harus tidur di emperan lumbung desa yang terbuka. Angin malam yang menusuk tulang menembus baju batiknya yang basah kuyup. Hatinya tidak lagi terasa sakit, karena rasa sakit itu telah berubah menjadi sebuah ketetapan hati yang membaja. Kebangkitan sang pahlawan yang terlupa. Matahari pagi di hari berikutnya tidak lagi terasa hangat, melainkan seperti bara yang memicu api di dalam jiwanya. Pak Aris tidak lagi meleteskan air mata. Matanya kini berubah menjadi sangat jernih dan tajam. Ia berjalan kaki dengan langkah yang mantap menuju kantor pos. Halo, ini Aris. Kode merah, sawah pusaka diserang. Saya tunggu di lokasi pukul 10 pagi ini. Tidak ada nada memohon, hanya ada otoritas yang sangat kuat. Pukul 10 pagi, suasana di desa Sukamaju sangat riuh. Danu sedang merayakan kemenangan kecilnya di atas panggung mewah. Hari ini adalah awal dari kemajuan desa kita. Kita akan menghapus pemandangan sawah kumuh ini. Pak Aris muncul dari balik kerumunan. Loh. Apa kau kesini untuk meminta sedekah lagi, Kek? Atau kau ingin menjadi kuli pengangkut semen di proyekku? Persiapkan dirimu, nak. Kebohongan yang kau bangun di atas tanah suci ini akan segera runtuh. Kau pikir kau siapa? Polisi! Pengawal! Usir orang gila ini! Tiba-tiba, suara sirene yang sangat kencang terdengar dari kejauhan. Bukan 1, tapi 3 suara sirene yang saling bersahutan. 3 buah mobil SUV hitam besar dengan plat nomor merah berhenti tepat di depan panggung. Pembalikan nasib yang mematikan.
pintu mobil terbuka. Dari dalam mobil turunlah seorang wanita dengan aura wibawa yang sangat kuat. Ibu Retno. Danu dengan wajah pucat yang dipaksakan tersenyum segera berlari turun. Selamat datang, Ibu Pejabat. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibu Retno sama sekali tidak menyambut tangan Danu. Ia terus berjalan menuju sosok laki-laki tua yang berdiri tenang. Di depan ratusan pasang mata, Ibu Retno membungkuk hormat 90 derajat. Bapak pahlawan, maafkan keterlambatan kami. Maafkan kami yang kurang sigap menjaga lahan titipan negara ini, hingga Bapak harus mengalami penghinaan sebesar ini. Dunia seolah berhenti berputar bagi Danu. Wajahnya berubah pucat pasi seputih kapas. Tidak apa-apa, Retno. Yang penting kalian sudah sampai. Tangkap laki-laki ini. Izinmu adalah palsu. Lahan ini dilindungi undang-undang, dan siapapun yang berani menyentuhnya berarti melawan negara. Klik. Danu Golden Plaza. Yang akan ada di sini hanyalah penjara untukmu. Dan kau, kepala desa, bersiaplah untuk dicopot secara tidak hormat. Keadilan elegan dan integritas abadi. Sore itu, Danu kini berlutut di tanah yang becek. Pakaian mahalnya penuh dengan noda tanah. Pak Aris berdiri di hadapannya. Pak Aris, saya mohon, saya akan bangunkan rumah paling mewah. Jangan penjarakan saya. Lumpur ini tidak kotor, nak. Yang kotor adalah caramu menghargai manusia lain. Kau pikir semua hal di dunia ini bisa dibeli dengan angka-angka di buku tabunganmu. Kau salah. Kembalikan saja sawah ini menjadi hijau seperti semula. Bangunkan gubuk saya kembali, yang sederhana saja. Sisa biayanya gunakan untuk membangun pusat edukasi pertanian bagi anak-anak desa ini. Beberapa bulan kemudian, sawah itu kembali menghijau lebih indah dari sebelumnya. Pak Aris tetap menjadi sosok yang sama, seorang petani tua dengan batik usang. Namun kini, tidak ada lagi yang berani menghinanya. Status sosial dan kekayaan adalah topeng yang bisa hancur kapan saja. Namun kehormatan dan integritas adalah akar yang akan terus hidup meski diinjak-injak di dalam lumpur sekalipun. Danu, ia kini menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi, menyadari bahwa ada hal yang tidak akan pernah bisa dibeli, yaitu harga diri seorang manusia yang jujur.
keadilan telah ditegakkan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar